Kondisi di jalur Gaza Palestina sendiri hingga kini masih sangat memprihatinkan. Dan kecaman terhadap Israel di seluruh dunia terus bermunculan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Gaza. Otoritas kesehatan melaporkan korban tewas dan luka termasuk anak-anak akibat serangan. Sementara itu korban meninggal akibat serangan Israel ke Gaza terus bertambah. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin parah. Pemandangan memprihatinkan terlihat di salah satu sudut wilayah Gaza. Terlihat sejumlah warga termasuk anak-anak mencari makanan di tumpukan sampah.
pandangan Bapak terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dari sisi hukum internasional? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut Bapak sendiri ya, atas tragedi yang terjadi di Gaza itu adalah tragedi di mana hukum internasional itu berlaku ya. Yang mana hukum internasional berkaitan dengan hukum perang yang dilakukan oleh Israel dan juga wilayah bukan wilayah tapi anggota Hamas ya. Hukum internasional itu sudah memperlakukan aturan-aturan terkait bagaimana perang itu dapat dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana tragedi yang terjadi itu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan selama perang ya, yang mana Israel itu melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang harusnya terbebas dari kondisi perang, seperti misalkan kayak rumah sakit, kemudian fasilitas pendidikan, tempat ibadah. Nah, itu seharusnya dilindungi dari aksi-aksi perang yang dilakukan oleh Hamas dan juga Israel, yang mana ini mengakibatkan kerusakan besar dan juga hilangnya nyawa, begitu banyak nyawa ya hilang ya, dan ini maksudnya karena genosida. Kemudian juga dari segi hukum internasional seharusnya ini sudah dapat diberikan sanksi berat yang dapat dijatuhkan kepada Israel dan juga yang pemimpinnya gitu ya, pemimpin yang mulai melakukan penyerangan kepada wilayah Gaza gitu ya. Tetapi kita sudah melihat ya, sudah beberapa tahun itu sudah dilakukan sidang oleh organisasi internasional untuk memberikan sanksi kepada Israel, tapi itu dapat lolos lah Israel dengan bantuan-bantuan dari Amerika Serikat gitu ya. Terus dalam pandangan Bapak, apakah tragedi di Gaza mencerminkan kegagalan sistem hukum internasional dalam melindungi warga sipil? Menurut Bapak, iya sih, termasuk kegagalan juga oleh organisasi keamanan dunia ya, yaitu PBB dalam hal ini itu sudah gagal dalam menciptakan kedamaian di suatu wilayah, yang mana wilayah ini seharusnya itu mendapatkan perlindungan dari anggota-anggota PBB lainnya, karena kan sekarang itu Gaza sudah diakui oleh banyak negara sebagai negara yang berdaulat atau sudah sebagai suatu negara gitu ya, bukan cuma wilayah nih. Jadi seharusnya PBB itu lebih bisa andil gitu, maksudnya lebih bisa ikut campur dalam konflik yang terjadi antara Israel dan juga Gaza. PBB itu bisa memberikan rekomendasi untuk bisa diadili di peradilan internasional ya, kepada Israel. Jadi agar permasalahan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina itu segera berakhir. Terus yang terakhir, apa refleksi utama yang bisa diambil oleh Sivitas Akademika Fakultas Hukum 6 mengenai nilai kemanusiaan dunia melalui tragedi Gaza? Yang dapat kita ambil ya dari tragedi Gaza sebagai akademisi atau aktivis ya, kita turut peduli terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana. Kita suarakan bahwa yang dilakukan oleh Israel itu adalah hal yang sudah salah, melanggar hukum internasional, dan juga kita harus peduli terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk hidup, untuk berkembang, untuk hidup yang layak gitu ya. Dan kemudian juga kita dapat juga memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan beban di masyarakat di Palestina ya, karena sekarang itu selain juga konflik perang yang menyerang ke wilayah-wilayah dilindungi, Israel juga memblokade gitu segala macam bantuan yang diberikan dari negara-negara lain untuk membantu masyarakat Palestina di sana. Jadi kita tetap terus membantu rakyat Palestina sebagaimana kita sesama manusia dan juga sebagai Muslim ya, Muslim yang mana di sana adalah saudara kita seagama. Kita bantu dengan doa juga gitu loh Pak. Semoga tragedi yang ada di sana itu cepat berakhir dan negara Palestina itu bisa
kembali normal seperti biasanya. Nah, bagi akademisi ya, itu bisa kita gaungkan, kita banyak penelitian-penelitian yang dapat memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza itu termasuk HAM berat gitu loh. Jadi harusnya tidak boleh terjadi, tidak cuma hanya di Palestina tapi di negara-negara lain. Sebagaimana manusia itu berhak untuk hidup, gitu loh. Tidak cuma untuk hidup tapi berkembang, kemudian tumbuh, kemudian mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses-akses yang memang dimiliki oleh setiap manusia seperti itu. Bagi saya, kemanusiaan adalah ketika kita mampu melihat rasa sakit orang lain seolah itu terjadi pada diri kita sendiri. Kasus Gaza bukan hanya sekedar konflik, tapi cerita tentang manusia, tentang anak-anak yang kehilangan keluarga, tentang warga sipil yang hidup dalam ketakutan, dan tentang hak hidup yang seharusnya dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Keadilan berarti berani menyebut ketidakadilan, meski dunia kadang memilih diam. Dari Gaza, kita belajar bahwa kemanusiaan bukan hanya empati, tapi juga keberanian untuk peduli. Dan keadilan bukan hanya sekedar aturan hukum, melainkan suara hati yang menolak segala bentuk penindasan dimanapun itu terjadi. Kemanusiaan dalam kasus Gaza berarti mengakui bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang sama dan penderitaan warga sipil tidak boleh diabaikan. Sementara itu, keadilan menuntut pertanggungjawaban atas penindasan dan mengembalikan hak-hak dasar atas yang telah dirampas dari masyarakat yang menjadi korban. Setelah melihat apa yang telah terjadi pada rakyat Palestina, khususnya Gaza, saya berpendapat bahwa kemanusiaan dan keadilan tidak ada artinya lagi, yang dimana pada hakikatnya kemanusiaan berarti mengakui bahwa setiap nyawa memiliki martabat yang sama, tanpa syarat identitas, agama, atau posisi politik. Ketika warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia yang menjadi korban, disitulah kata kemanusiaan tidak ada artinya. Kemudian, berbicara tentang keadilan, dalam konteks ini, keadilan bukan sekedar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Keadilan menuntut perlindungan terhadap yang lemah, penegakan hukum internasional secara konsisten, dan akuntabilitas atas penderitaan manusia. Kasus Gaza mengingatkan bahwa kemanusiaan adalah menjaga setiap nyawa dan menolak penderitaan warga sipil. Keadilan berarti menegakkan hukum secara setara dan melindungi yang lemah dari kekerasan. Gaza menjadi cermin apakah dunia benar-benar menjunjung nilai nurani dan keadilan. Kasus yang terjadi di Gaza memberikan kita pelajaran mendalam tentang makna kemanusiaan yang sesungguhnya. Bagi saya, kemanusiaan di Gaza adalah ketika kita melihat penderitaan, hilangnya nyawa, hancurnya infrastruktur sipil, dan trauma berkepanjangan, bukan hanya sebagai statistik, tetapi sebagai tragedi yang menimpa saudara sesama manusia. Kemanusiaan berarti menolak melihat pihak manapun sebagai angka yang bisa diabaikan, dan memastikan bahwa hak dasar setiap individu untuk hidup aman dan bermartabat harus dihormati. Kemudian mengenai keadilan tidak hanya berarti menghentikan kekerasan, tetapi juga harus mengatasi akar permasalahan, yaitu melanggar hukum internasional dan penduduk yang berkepanjangan. Keadilan sejati di Gaza adalah tentang penegakan hukum internasional tanpa pandang bulu, memberikan hak penentu nasib sendiri kepada rakyat Palestina, dan memastikan akuntabilitas bagi semua pihak yang melanggar hak asasi manusia. Bagi saya, kemanusiaan dalam kasus Gaza berarti tidak menutup mata terhadap penderitaan orang yang tidak bersalah. Keadilan berarti memastikan mereka mendapatkan hak hidup, keamanan, dan kebebasan dari penindasan. Menegakkan keadilan untuk Gaza berarti menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia.